Resiko kehamilan remaja. Baik, saya akan menjelaskan tentang remaja. Apa sih yang dimaksud remaja? Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa yang dikategorikan dalam usia 10-19 tahun. Masa remaja adalah masa yang mengkhawatirkan, di mana remaja masih labil dalam berpikir tanpa memikirkan suatu sebab dan akibat. Jika tidak bisa mengontrol diri, maka kita akan masuk jurang kenakalan remaja. Selalu berpikir positif di setiap keadaan dan jangan mengecewakan keluargamu ya. Adapun kategori remaja itu dibagi 3. Yang pertama remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal itu 10-13 tahun, remaja tengah 14-16 tahun, remaja akhir 17-19 tahun. Ciri-ciri remaja awal, yang pertama mulai membentuk identitas diri, yang kedua rambut kemaluan dan ketiak muncul, yang ketiga payudara membesar, yang keempat mulai mengenal seksualitas dan mencoba perilaku seksual. Ciri-ciri remaja akhir. Yang pertama, identitas diri menjadi lebih kuat. Yang kedua, mampu memikirkan ide. Yang ketiga, lebih menghargai orang tua. Yang keempat, lebih konsisten terhadap minatnya. Yang kelima, emosi stabil. Yang keenam, lebih memperhatikan masa depan. Yang ketujuh, mampu membuat keputusan sendiri. Nah, di manakah Anda? Pasti saat ini Anda memasuki posisi remaja akhir. Perubahan fisik remaja itu pasti mengalami puberti. Yang pertama itu pasti dia jerawatan. Yang kedua dia menstruasi. Yang ketiga itu hamil. Pada masa transisi, remaja sangat mudah untuk menerima informasi dan mudah terpengaruh dari sumber manapun, khususnya di era teknologi canggih zaman sekarang. Dampaknya hal-hal tersebut membawa dampak positif dan negatif. Pengaruh dampak positif, remaja mampu menyesuaikan pergaulannya untuk membentuk kepribadian yang baik, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladan. Sedangkan pengaruh dampak negatifnya seringkali membuat remaja selalu ingin mencoba, seperti mengenal dunia malam dan seks bebas yang bisa berakibatkan kehamilan remaja. Tentu, itu semua akan merenggut masa depan yang cerah dan masa depan remaja yang berkualitas. Dampak seks bebas yang paling dirasakan langsung remaja adalah kehamilan. Apa itu kehamilan remaja? Yaitu kehamilan yang terjadi pada remaja yang berusia di bawah 20 tahun. Merupakan masalah obstetrik dan sosial masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, melakukan hubungan seksual pada masa subur. Yang kedua, renggangnya hubungan orang tua dengan remaja. Yang ketiga, rendahnya hubungan orang tua dengan remaja. Yang keempat, keluarga yang tertutup terhadap informasi seks dan seksualitas. Yang kelima, menabuhkan masalah seks dan seksualitas.
Yang keenam, kesibukan orang tua. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan. Dampak kehamilan remaja yang pertama, alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Remaja yang sedang menuntut ilmu akan putus sekolah. Yang ketiga, perasaan tertekan karena mendapat cercaan dari keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, tersisih dari pergaulan. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, maka akan infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. Resiko yang dapat dialami oleh ibu yaitu yang pertama, mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan eklamsi atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, resiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Bagaimana mencegahnya? Yang pertama, pendidikan seks penyuluhan di sekolah, rumah, menghindari dengan lawan jenis, pantang seks bagi remaja. Yang kedua, pelayanan kesehatan reproduksi, serta berpartisipasi dalam komunitas reproduksi, keterampilan, pengembangan bakat, dan keagamaan. Kesejahteraan keluarga yaitu disiplin tanpa mengekang, memperbaiki komunikasi orang tua dengan remaja. Dan pastinya harus fokus ke pendidikan. Ini adalah cerita tentang Dina, seorang siswi di sekolah menengah pertama. Dia adalah seorang gadis yang ceria dan dia suka meluangkan waktu. Ketika Dina berumur 16 tahun, seorang teman memperkenalkan Dina kepada seorang laki-laki yang bernama Jack. Mereka saling menyukai satu sama lain dan akhirnya jatuh cinta. Mereka mulai saling bertemu setiap hari dan mereka sangat bahagia setiap hari. Hubungan cinta Dina dan Jack bergerak sangat cepat, sehingga suatu hari mereka telah melewati batas persahabatan yang normal. Mungkin karena mereka penasaran atau tidak tahu bagaimana mengatakan tidak, mereka berhubungan seksual. Tidak terlalu cepat, Dina mengetahui bahwa dia hamil. Dia memberitahu Jack dan orang tuanya tentang hal itu. Sayangnya, berita tentang kehamilannya tersebar luas di sekolahnya dan dia diskors. Setelah skorsing sekolah, Dina tidak bisa berbuat banyak selain tinggal di rumah dan menunggu bayi lahir. Dia menderita stres hebat selama periode ini. Dia harus menghadapi semua diskriminasi dan kritik keras dari teman-teman dan keluarga serta masyarakat. Dia melahirkan bayi laki-laki. Setelah bayi itu lahir, Jack juga lulus dari sekolah menengah. Mereka menikah tidak lama setelah itu. Ini seharusnya menjadi akhir yang bahagia, tetapi hal-hal tidak berjalan dengan baik seperti yang terlihat. Pernikahan itu tidak berlangsung lama. Jack tidak siap menjadi ayah dan mengurus keluarga. Kualifikasi yang rendah dalam pendidikan membuatnya sulit menemukan pekerjaan yang layak dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Dia begitu menderita dari stres yang sangat besar, karena ini mereka segera bercerai. Perceraian membawa Dina ke dalam depresi. Dia tidak bisa menerima tekanan. Untungnya, orang tua dan teman-temannya telah memberikan dukungan dan cinta yang besar. Putranya menggemaskan menjadi sumber motivasi utamanya. Dia pulih dari depresi dan membangun kembali kehidupan baru seorang diri. Apakah Anda siap menjadi ibu remaja yang hamil seperti Dina? Jika tidak, Anda harus belajar bagaimana mengatakan tidak pada hubungan seks pranikah. Maka dari itu, pemahaman dan edukasi sejak dini bagi para remaja
untuk mengenal akar permasalahannya sangatlah penting. Mari kita rangkul remaja ke arah yang lebih positif dan berkualitas dalam hal lingkungan maupun pendidikan, sehingga dapat meminimalisir angka perilaku seks bebas yang menyebabkan kehamilan. Ayo, jadi remaja berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1.